Presiden. Ada pertanyaan kritis, apakah tidak mengganggu pekerjaan? Saya nyatakan tidak sama sekali, karena mereka nempel di kedeputian mengikuti seperti para deputi bekerja dalam keseharian. Dan mereka juga akan melakukan debottlenecking, mereka akan melakukan monitor dan evaluasi, mereka akan memahami isu-isu dan bagaimana memecahkan atau mencari solusi atas isu-isu yang terjadi. Berikutnya, dalam penyelenggaraan kali ini SSP juga didukung oleh Pertamina, nanti Pertamina saya beri kesempatan untuk berbicara, karena kita memiliki visi yang sama. Yang terakhir, saya persilahkan nanti juga dari Saudara Fauji Aninditya dan juga Marshall untuk menyampaikan mungkin ada kesan-kesan tersendiri yang dirasakan di sini. Saya persilahkan dari Pertamina. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Staf Kepresidenan RI, seluruh deputi dan juga peserta serta rekan-rekan media. Mewakili Direktur Utama Pertamina, saya mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung untuk 35 peserta terpilih dalam program Sekolah Staf Presiden Angkatan Kedua yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden RI berkolaborasi dengan Pertamina. Tentunya kami dari Pertamina menyambut baik dan juga bangga kepada para peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia yang sangat istimewa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan bahwa terdapat 66.000 kandidat yang bersama-sama dengan 35 peserta ini yang turut berjuang sehingga akhirnya terpilih dan menjadi bagian dari program ini. Sejalan dengan tujuan Sekolah Staf Presiden untuk menjadi program inkubator kepemimpinan nasional bagi para calon negarawan masa depan, Pertamina dengan semangat Energizing You berkomitmen untuk menyediakan energi di setiap lini kehidupan, memberikan energi ke setiap orang untuk bergerak maju dan mencapai kehidupan yang lebih baik, salah satunya dalam mendukung program SSP Batch 2 ini. Dan ini merupakan tidak terlepas juga dari peran Pertamina sebagai BUMN energi yang menjadi salah satu lokomotif perekonomian di Indonesia, di mana Pertamina bersinergi dengan KSP berkoordinasi bersama dalam melaksanakan program strategis dari Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan energi nasional, energi berkeadilan, dan juga transisi energi. Jelas bahwa tantangan yang dihadapi dalam bidang energi tersebut tidak hanya berdampak bagi Pertamina, namun juga menjadi bagian dari isu negara secara keseluruhan. Untuk itu, Pertamina berharap melalui kolaborasi KSP dan juga Pertamina, program Sekolah Staf Presiden Angkatan Kedua, para peserta yang terpilih dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik mungkin dan tentunya apa yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi para peserta. Generasi muda Indonesia yang siap untuk menjawab tantangan ke depan serta memberikan kontribusi terbaiknya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian dari Pertamina, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Oji, terus teman-teman. Ya, silakan. Ya. Singkat-singkat ya. Izin Pak Kepala Staf. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Ramadan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Saya berasal dari Jakarta dan saya seorang disabilitas netra. Saya merasa sangat bahagia sekali karena bisa menjadi salah satu dari 35 orang perwakilan dari seluruh Indonesia yang berkesempatan untuk belajar menimba ilmu dan menimba pengalaman di Sekolah Staf Presiden batch kedua ini. Sejatinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Staf, izin Pak, bahwasannya sama seperti teman-teman yang lainnya, saya mengikuti seleksi seperti teman-teman yang lainnya. Saya sangat berbahagia dan bersyukur dari 66.000 sekian pendaftar saya menjadi salah satunya, dan saya bisa belajar bagaimana mengelola isu, lalu bagaimana mengkoordinasikan pemerintahan antar kementerian dan lembaga melalui kerja-kerja strategis. Begitu pula
yang sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwasannya penyandang disabilitas merupakan salah satu subjek dari pembangunan, dan dari sinilah saya mampu mempelajari berbagai isu-isu yang ada, dan saya juga walaupun sebagai penyandang disabilitas bisa untuk ikut serta untuk belajar dan kelak semoga bisa menjadi bagian untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Andi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anindita Arsa, dipanggil Anin. Saya dari Fakultas Hukum, sama seperti Fauji, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saya mewakili daerah asal Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam kesempatan sebagai penerima peserta dari SSP sendiri, saya sangat-sangat bersyukur dan berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya kepada para tim seleksi dan juga Pak Muldoko yang ikut untuk hadir dalam penentuan 35 kandidat terbaik, dan terima kasih telah memilih saya menjadi salah satunya. Harapan saya dalam program ini adalah tentunya dapat meningkatkan skill kepemimpinan, belajar knowledge advokasinya langsung, dan juga mengelola berbagai isu strategis. Sebagaimana background saya sebelumnya adalah di pergerakan mahasiswa, di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan saat ini saya juga dengan SSP belajar langsung bagaimana menuangkan ide dalam sebuah kebijakan. Harapannya adalah ke depannya saya bisa berkontribusi dan lebih dapat menyebarluaskan kebermanfaatan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Marcel. Halo Puan Muda Indonesia, perkenalkan nama saya Marcel Ashirem, saya dari Provinsi Papua Tengah. Saya bersyukur pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kelas Sekolah Staf Presiden Angkatan Kedua tahun 2023. Meskipun kami di Papua jauh, tapi saya bisa membuktikan kepada Indonesia, kepada teman-teman semuanya di seluruh tanah air bahwa Papua memiliki sumber daya manusia yang baik, dan saya salah satunya yang terpilih dari 35 peserta terbaik seluruh Indonesia. Dan saya bermimpi ketika saya lulus dari Sekolah Staf Presiden ini, saya akan kembali untuk membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anak muda Papua untuk menjaga kesatuan NKRI di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik, demikian teman-teman sekalian. Selesai. Nanti kalau ada yang bertanya di luar itu, saya persilakan. Oke, selesai. Anak-anak bisa ninggalin tempat. Enggak, ini biar ini meninggalkan tempat dulu. Nah, ya. 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 Tinggalan berapa? Tinggalan ini urusan KSP. Oh, siap. Ya. Ini. Oke, ada yang bertanyakan? Jangan banyak-banyak ya. Biasanya banyak titipan tuh. Ya, Presiden menekankan bahwa ada 6 hal ya, diantaranya fokus dan waspada atas potensi kritis. Ya. Untuk itu pelayanan publik harus menjadi prioritas. Dalam melihat perkembangan ke depan tentang situasi politik ini kaitannya dengan efektivitas pemerintahan. Untuk itu saya sampaikan bahwa KSP akan terus mengikuti situasi dan kondisi agar selalu aware atas efektivitas pemerintahan ini. Dan kita mengikuti terus perkembangannya. Nanti karena para menteri ada yang akan menjadi caleg dan seterusnya, maka kita akan ikuti. Karena tugas KSP adalah di antara monitor dan evaluasi. Sejauh mana efektivitas itu,
Kalau tidak efektif, harus bagaimana solusinya dan seterusnya. Oh bukan, belum ada yang mengganggu. Ya, Presiden hanya mengingatkan, memberikan penekanan bahwa dalam situasi apapun, bahwa tugas-tugas untuk pelayanan publik menjadi prioritas bagi siapapun. Itu bukan berarti selama ini tidak, bukan. Tapi itu sebuah penekanan yang clear dari Presiden. Pilot CCR, tunggu saja perkembangannya. Yang lain. Ya. Oh tidak, ada pendekatan-pendekatan diplomasi, soft pendekatan, soft approach-nya, ada hard approach-nya. Ya, masing-masing sudah tahu bagaimana melaksanakan perannya. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa. Ada, ya. Jalur-jalur itu telah ditempuh. Tuh. Tapi sekali lagi bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban. Tuh. Ya. Jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga, kan begitu. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang gegabah. Itu. Hah? Soft approach-nya. Ya soft approach berbagai jalur komunikasi politik dan seterusnya. Masing-masing punya peran untuk itu. Ya. Ya, itu bukti bahwa Presiden tidak pernah intervensi kepada siapapun atas sebuah proses hukum yang dihadapi oleh para menteri. Ya. Jadi Presiden tidak pernah intervensi, diserahkan sepenuhnya atas proses hukum itu berjalan. Pertanyaannya, apakah mengganggu kinerja atau tidak? Teman-teman sekalian, tugas menteri adalah penentu kebijakan. Tugas teknisnya ada di di bawahnya. Sekjen, dirjen itu adalah persoalan-persoalan teknis berjalan, sehingga tidak mengganggu dalam penyelesaian tugas-tugas yang sudah digariskan oleh para menterinya. Itu. Jadi beda di situ ya antara bagaimana penentu kebijakan dan pekerjaan-pekerjaan teknis yang dijalankan oleh para dirjen. Jadi bisa berjalan dengan baik. Berikutnya untuk Al-Zaitun, ini apa nggak ada isu yang lain? Gitu. Saya sudah ngerti itu siapa yang goreng itu, saya sudah tahu itu. Ya. Cari sendiri, enak aja. Sudah tahu saya itu. Ya. Tujuannya apa, saya sudah tahu. Ya periksa aja, kenapa? Sebagai warga negara nggak ada kekebalan, siapa aja periksa aja. Gitu. Saya selalu tegaskan. Jadi saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang, lo macam-macam, gue orang pertama ya kan, beresin. Itu. Jadi saya mulai Pangdam itu sudah datang ke Al-Zaitun untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang akan bertindak. Gitu. Jangan mantan panglima dibilangnya backing, emang gue preman apa? Enggak bener. Saya juga bisa marah loh. Saya bisa marah. Gitu. Enggak lah. Ntar aku komunikasi sama Pak Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan. Prinsip sebagai warga negara salah tidak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang.
Itu yang saya ingin tekankan. Di sana itu ada puluhan ribu mahasiswa, ada pesantren, ada santri. Jangan dia bimbang, nggak keruan gara-gara persepsi yang berkembang seperti ini. Kalau ada kesalahan, ambil langkah-langkah. Apakah itu persuasif, bersifat mendidik, apakah itu law enforcement. Kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi? Gitu, ya. Yang lain. Cukup ya. Kakean kok. Apa? Dalam kaitannya dengan KPK, KSP memiliki relasi, ya, yaitu dalam Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Itu batasannya di situ. Masing-masing kita punya koridor bergerak dan secara terkoordinasi kita menjalankan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Tentang KPK sendiri, saya tidak punya otoritas untuk mengomentari. Tanya kepada beliaunya, ya. Oke, terima kasih. Wes ayo. Wes aku udah dimarahin sama dia ini.